salam damai sejahtera. Kita memasuki masa Raya Advent. Masa Raya Advent di Minggu Advent yang kedua dikenal sebagai minggu yang penuh dengan kesetiaan dan cinta. Kita diajarkan bahwa Yesus yang akan datang 2000 tahun yang lalu, dia datang karena alasan itu, karena kesetiaannya, karena cintanya untuk menebus saya dan saudara. Tapi peristiwa iman yang akan kita rayakan di masa Raya Advent ini juga akan terus mengingatkan saya dan saudara bahwa kita pun ada dalam penantian panjang akan kedatangan Kristus sebagai Allah dan Hakim yang adil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maleaki atau juga bisa berarti malaikat atau bisa juga berarti utusan Allah, adalah seorang dari nabi-nabi kecil yang hidup di zaman Israel sedang ada dalam pembuangan dan kembali mereka dari tempat pembuangan. Sebagai salah seorang nabi kecil, ia punya tanggung jawab untuk menyampaikan suara Allah. Dan apa yang menjadi suara Allah yang tersampaikan kepada saya dan saudara pada Minggu Advent yang kedua ini. Di hari di mana orang percaya ada dalam persiapan diri, Nabi Maleaki menyerukan kepada kita tentang kedatangan Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan akan datang. Dan ia mengatakan, sebelum Tuhan datang, aku mengutus utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Sebelum ia datang, ia telah mendahului dengan memberikan para abdi-abdi Allah, para nabi, rasul, pelayan-pelayan Tuhan untuk terus ada menyampaikan berita-berita kabar baik kepada umat Tuhan, agar di dalam kehidupan umat Tuhan sungguh-sungguh selalu ada dalam masa Advent, masa penantian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang, dan dalam perjalanan itu kita terus dituntun untuk terus ada dalam persiapan diri. Di ayat yang pertama dia mengatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Tuhan akan datang. Tuhan akan menemui saya dan saudara secara pribadi. Kehadirannya sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kepada siapakah Tuhan akan datang? Catatan bacaan kita pada sore hari ini menyampaikan bahwa yang menjadi sasaran kedatangan Tuhan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Kita, para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengajar. Kenapa ini menjadi sasaran? Dalam ayat yang ketiga dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak. Apa maksudnya ini? Karena kondisi para pelayan-pelayan Tuhan, kaum Lewi di zaman Maleaki hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pengorbanan, betul, seremonial mereka jalani, semua peraturan ibadah mereka jalani. Tapi mereka tidak mampu membawa umat Tuhan untuk mengenal Allah dengan baik. Itu sebabnya di ayat yang keempat harus ada pemurnian diri dalam diri para pelayan Tuhan, agar kaum Yehuda dan orang-orang Yerusalem mampu menyenangkan hati Tuhan, karena mereka melihat keteladanan dalam diri para pelayan Tuhan. Hari ini kita para pelayan ditegur oleh firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan datang dia tidak main-main.
kepada para pelayannya, ia akan memurnikan saya dan saudara. Seperti tukang pemurnian yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya, kita lihat bagaimana pemurnian itu terjadi. Seorang tukang las, ya, kalau kita punya emas yang patah, kita bawa ke tukang las, apa yang dia buat? Dia pakai api. Dia harus menyalakan api, dia lebur itu barang emas, baru dia buat kembali, dia bentuk kembali, dia las, dia kasih masuk di dalam air keras, ya, air raksa, baru dia kasih keluar lagi, dia gosok dengan sabun kok apa itu, baru dia kasih masuk lagi air bersih. Sebuah proses. Dan bagi para hamba Tuhan, kita diingatkan, jika engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan, mungkin saja Tuhan sedang berproses. Mungkin saja Tuhan menunggu kapan kita berproses sendiri, tetapi dalam penantiannya kita tidak pernah berproses memperbaiki diri kita, memperbaharui hidup kita. Maka ia turun tangan dan berproses dengan kehidupan kita. Ia memurnikan dan mentahirkan para hamba Tuhan, agar mereka mampu mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, agar Yerusalem dan Yehuda mampu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi kepada umat Tuhan yang hidupnya sampai hari ini tidak tahu tobat-tobat. Tidak tahu tobat-tobat. Kalau tidak salah tadi pagi baru saja ditemukan seorang bayi di TPU apa ya, tadi pagi saya baca di FB. Ada seorang bayi mungkin saja dilahirkan di TPU itu, di kuburan. Jadi dong temukan itu di kuburan masih lengkap dengan dia pu ari-ari. Untungnya bayi itu masih dalam keadaan hidup. Kejahatan tidak pernah berhenti. Ya. Kejahatan seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara-saudaraku yang dikasih, kita mau memasuki masa raya Natal, menyambut Sang Raja Damai, tapi kita juga diingatkan bahwa panggilan hidup saya dan saudara ialah terus ada dalam proses pemurnian diri. Agar ketika Tuhan datang bukan saja sebagai sang bayi Natal, tetapi sebagai sang Raja yang agung, Hakim yang agung, ia mendapati kita seperti gambaran dalam ayat yang kedua, seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, bayangkan Maleaki memberi gambaran Tuhan itu seperti api pemurni logam. Tuhan itu seperti sabun di tangan penatu. Jadi ketika ia mendatangi saya dan saudara, dia memproses hidup saya dan saudara. Yang dadolek-dadolek dong mereka keluar semua seperti sabun yang menyucikan, melunturkan segala kotoran, segala debu, segala abu. Agar kita sungguh-sungguh layak. Kekasih Tuhan sekalian, kerajaan Allah itu adalah satu tempat yang penuh dengan kekudusan, diisi oleh orang-orang yang layak. Mari kita coba periksa diri kita. Kita layak pesona masuk di tempat itu. Walaupun tiket sudah di tangan ya, saya dan saudara punya tiket VIP sudah di tangan, sudah punya kepastian bahwa kita akan masuk ke tempat itu. Tapi mari kita merenung diri, kita periksa kembali. Sulayak kosonde. Kira-kira kalau besok Bang Tua menghadapi saya, mendatangi saya ini, saya bisa kosonde, cocok kosonde masuk di sana. Walaupun tiket sudah di tangan, tapi mari kita memeriksa diri kita. Dia mengingatkan saya dan saudara tentang gambaran Tuhan yang akan datang itu. Ia akan memurnikan iman kita. Kita diproses dengan cara yang
mungkin menyakitkan ya. Pemurnian dengan api itu proses yang menyakitkan. Sabun di tangan penatu itu satu proses yang menyakitkan. Mari kita lihat orang yang cuci tangan ya, bukan yang pakai mesin. Apa yang dia buat? Kalau orang bercuci, kalau udah dolek dia bikinkan mana? Sikat. Soalnya puas banting. Ya, mama nih yang jago ya. Kalau bercuci pakai sabun cap tangan itu zaman dulu cuci pakai sabun cap tangan. Itu dia pun cara kan mana? Sikat. Banting kiri, banting kanan, apa itu celana jeans kalau botong duduk malas tahu. Anak-anak dulu waktu masih kecil duduk malas tahu di mana pakai celana jeans yang zaman dulu lena kaku berakit kuli kerbau. Terus buka buang sang. Terus mama yang mulai banting. Banting kiri, ada banting ro'o begini, ada banting son main-main pun. Ini supaya bersih. Itu sabun yang tadi putih, daya ring sodom putih. Ketika dia suka naik celana dodolek dong dia buang jadi apa? Itulah proses Tuhan. Ketika kita menjalani hari-hari kita dan kita seolah-olah dibanting kiri kanan. Kita seolah-olah disikat, instalon parah. Hari ini kita belajar ya, ternyata Maleakhi telah membuatkan hal itu. Bahwa ketika Tuhan datang, sebelumnya ia akan mendahului dengan para hamba Tuhan yang akan hadir untuk mengingatkan dan terus berbicara kepada umat Tuhan. Hidup baik-baik. Tetapi ketika proses itu tidak terjadi, para hamba Tuhan ditegur, umat Tuhan ditegur. Ia mengatakan di sini, kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap para pendosa, tukang-tukang sihir, berzina, sumpah palsu, menindas orang upahan, janda, anak yatim piatu, mendesak orang asing ke samping, dan yang tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Dua kelompok ini menjadi sasaran kedatangan Tuhan, dan kelompok itu ada pada kita, pada saya dan saudara. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menemui anak-anak yang ia kasihi. Dan Tuhan akan berproses dengan hidup kita. Ketika kita tidak pernah sadar untuk berproses sendiri, Tuhan harus berproses. Terpaksa Tuhan harus berproses dengan hidup kita. Agar hidup kita sungguh-sungguh layak. Kita menjadi perak dan emas yang dimurnikan. Kita menjadi jubah yang layak. Jubah putih yang dimenangkan oleh kuasa darah Yesus. Karena itu di minggu Advent yang kedua ini, marilah kita terus belajar untuk mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, berefleksi terhadap semua pernyataan dan kehadiran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita sehingga ketika Dia datang, Ia adalah Allah yang tersenyum dan menyambut kita serta mengatakan, hai hamba-Ku yang setia, mari masuklah, ikutlah dalam kesukaan Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat merayakan masa raya Advent. Tetaplah berproses dalam proses pemurnian, dan biarlah oleh kemurahan Allah kita sungguh-sungguh diberkati. Tuhan Yesus memberkati.